Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan bagaimana kita menghindari yang namanya cantula ataupun yang disebut daripada sengkolo. Banyak-banyaklah kita beristighfar, terutama 7 weton yang tidak diperbolehkan merayakan tahun baru dengan arak-arakan ataupun dengan berkendara. Jadi 7 weton yang menurut pribon Jawa tidak diperbolehkan untuk melakukan terlalu gembira yang kaitannya dengan kendaraan ataupun melintas di jalan raya. Apabila ada anak saudara kita, anak-anak kita, ataupun diri kita, nanti akan kita sebutkan weton-weton yang sengkolonya di tahun baru ataupun menjelang tahun baru. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang-kala ramalan ini peniten, pribon ini peniten angin kenyataan. Jadi pengingat akan tetapi menjadi sebuah kenyataan. Jadi kepada saudaraku yang lahir di Sabtu Wage, jadi yang lahir di Sabtu Wage sebaiknya berjalan ke arah timur ataupun ke arah barat kalau seandainya ingin melakukan ataupun merayakan tahun baru. Kamis Wage pun seperti itu. Jadi Kamis Wage ini ke selatan lemah baginya nantinya, ataupun ke barat tidak menjadi baik. Jadi ke selatan dan barat tidak baik. Jumat Pahing, ini Jumat Pahing, pergi ke timur utara jangan sampai jauh-jauh. Kalau timur ataupun utara jangan sampai jauh dari tempat tinggal kita, karena dia penuh dengan sengkolo ataupun cantula, saudaraku. Perlu saya sampaikan untuk yang lahir di Jumat Pahing. Senin Kliwon, sebenarnya orang ini pandai berkomunikasi, pandai berbicara, akan tetapi di tahun baru ataupun menjelang tahun baru, ke selatan ataupun ke barat jangan dahulu, karena akan menimbulkan sebuah sengkolo ataupun musibah ataupun cantula. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita berhati-hati, itu penting, saudaraku. Mohon maaf. Jadi termasuk Senin Legi, saudaraku. Sebenarnya karakternya orang ini ramah, orangnya baik, tetapi dia juga tidak boleh berpergian di tahun baru ataupun awal tahun baru, karena Ki Jagabaya ini seorang yang pandai, jadi pandai meramal ataupun menyampaikan sesuatu berdasarkan pribon Jawa. Lintang yang ada di langit diramal, manusianya menggunakan kompas, elemen buminya, manusianya menggunakan weton atau bentakan air. Jadi Ki Jagabaya ini menurut pribon Jawa ramalannya tepat. Pada saat-saat seperti ini kita sudah bisa melihat bahwa Indonesia, terutama Pulau Jawa ini akan terbelah menjadi 2. Pulau Jawa khususnya ada terjadi, Selat Sunda, Sumatera dengan Pulau Jawa sudah pisah dengan adanya Bakauni dan Merak. Jadi Lampung dengan Jawa terpisah. Indonesia kalungan wesi, benar. Saat ini Indonesia kalungan wesi, yang mana banyak kereta api di Pulau Jawa sampai tembus ke Jakarta. Dari Sumatera, saudaraku, ini Sumatera Lampung khususnya sampai Palembang pun tembus, saudaraku. Jadi ramalan Ki Jagabaya ini kadang-kadang menjadi kenyataan. Yang perlu saya sampaikan,
Ramalan Ki Jagabaya, orang-orang 7 weton yang tidak boleh, bukan berarti tidak boleh saudaraku, akan tetapi ada pantangan-pantangan yang harus dihindari yang saya sebutkan tadi saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan akan saya sampaikan berdasarkan ramalan Jawa. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada si Rabu Pon. Jadi Rabu Pon pun tidak boleh bukan tidak memperbolehkan saudaraku. Namanya kita ini 1 tahun sekali saja Pak, kok tidak boleh diperingati. Nanti kita sebagai peramal mengganggu, meresahkan. Semua tergantung keyakinan kita. Akan tetapi dengan kita berdoa, insya Allah. Jadi memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah nawaitunya kita. Jadi Rabu Pon orangnya senang bergaul, rajin, tekun orangnya, ada sengkalanya. Tapi ini yang Rabu Pon, usaplah bahumu 2 kali dengan membaca doa selamat ataupun membaca qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengusap bahu 2 kali saudaraku. Jadi diusap bahunya sebanyak 2 kali. Terus yang Jumat Kliwon saudaraku, ini yang lahir Jumat Kliwon, dia orangnya cocok menjadi seorang pemimpin, memegang sebuah pekerjaan yang besar. Jumat Kliwon ini akan tetapi incaran sekolah. Jadi ada doanya saudaraku, doa memohon dengan Allah supaya dijauhkan dari penyakit ataupun dari musibah saudaraku. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu saya sampaikan, orang Jawa ini sirno dalam ing pati. Jadi kalau mau mati itu semoga menjadi husnul khotimah. Jadi nur sifatnya urip dadi obor, bermanfaat bagi orang lain, luber tanpa kebak, sederhana tapi tidak sombong. Sederas apapun hujan nantinya akan menjadi rintik saudaraku. Jadi walaupun kita tidak merayakan tahun baru, biar orang lain yang merayakan, nanti suatu saatnya akan berhenti sendiri, akan jenuh sendiri. Karena yang sengkolo-sengkolo ini dipaksakan keluar, nanti akan menimbulkan permasalahan saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan tadi, ada yang mengusap bahu, ada yang berdoa dengan doa selamat, dan doa tolak balanya supaya dijauhkan dari penyakit ataupun dari musibah. Nanti insya Allah di konten yang paling akhir akan kita sampaikan. Janganlah ditangguhkan pekerjaan hari ini sampai di hari esok. Kalau bisa dikerjakan, kerjakan. Supaya pekerjaan itu tidak tertunda. Karena waktu itu berputar saudaraku ke kanan bukan ke kiri. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak memotong, maka ia akan memotong dirimu. Maka kita harus cepat menggunakan waktu. Maka tahun baru pun akan merubah kita menjadi yang lebih baik daripada hari yang sudah lewat. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah kita sampaikan apa manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita sampaikan 300 kali kita memandang matahari di pagi hari. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, menggunakan tasbih ataupun menggunakan jari kita menghadap ke timur, matahari keluar di pagi hari, insya Allah hajatmu akan dikabulkan. Karena apa? Matahari ini ciptaan Allah. Bahkan Jepang tidak punya agama, Hindu, Kristen, Buddha, Islam, tidak. Dia mau agamanya Majusi, kepercayaan. Percaya dengan matahari, bisa membuat pesawat, bisa membuat kendaraan apapun, bahkan membuat game dan lain sebagainya. Kecilnya pun mereka pandai, masih kecil pandai. Tetapi dia tidak bisa membuat matahari. Dia hanya menyembah pada matahari. Bahkan benderanya pun simbolnya hanya bulat, merah di tengah, kelilingnya putih. Itu simbol daripada matahari, ciptaan Allah. Jadi kita sebagai manusia, bukan berarti kita pindah kiblat ataupun kita tidak menyembah Ka'bah, akan tetapi kita menyembah kebesaran Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah diakhiri dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seperti itu saudaraku. Jadi kami hidup saudaraku ingin menjadi yang berguna. Tapi kenapa saya memakai seperti ini? Kadang-kadang kami ini pekewo. Saya wong Jawa, kelahiran Banyuwangi. Jadi orang tua saya dari Madiun,
Banyuwangi, ibu dari Jogja Kulon Progo. Saya asli orang Jawa. Kulon nyuwun agung samudra pangat sami ibu nggih. Pak, nyuwun agung samudra pangat sami. Kalau ada kekeliruan kami mohon maaf. Jadi kami ini mau menggunakan songkok ataupun menggunakan tradisi seperti ini adalah ini adat tradisi dari Lampung. Kami diangkat saudara dengan Bapak Abdurrahman Sarbini, beliau Profesor Dr. Abdurrahman Sarbini, Bupati Tulang Bawang. Saya dijadikan saudara angkat, ataupun sebutannya kalau di Tulang Bawang Lampung Pangeran Sakti. Tapi kalau di Jawa Sikliwon. Jadi Sikliwon setia budi. Jadi untuk Sikliwon ini saya pelayanan Jumat Kliwon, siapa tahu ada yang mohon maaf. Tapi alhamdulillah menjalik yang ingin nyantet ataupun apapun. Saya lahir di Jumat Kliwon, jadi Jumat Kliwon tidak boleh keluar di tahun baru. Jadi tidak berarti kami sombong ya saudara-saudaraku. Saya asli dari Jawa, lahirnya di Jumat Kliwon. Memang hal-hal seperti ini kita sampaikan supaya ada perubahan yang lebih baik. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk menghilangkan sifat lupa. Jadi dengan Al-Fatihah pun bisa saudaraku ya. Dengan Al-Fatihah bisa. Gunakan nama Al-Fatihah, segelas cangkir, nah, jadi ambil air segelas dalam cangkirmu, jadi kita bacakan Fatihah, jadi kita tiup-tiupkan di dalam gelas, kita baca Fatihah, kita berikan kepada anak kita yang bodoh, yang suka lupa sekolahnya, insya Allah. Jadi anak perempuan saudaraku itu harus pintar tiga, dia pintar dalam arti mengaji, menyanyi, bersolawat dan menangis. Jadi untuk anak-anak perempuan saudaraku yang lupa, maka bacalah Al-Fatihah 3 kali dan diberikan minum kepada si anak perempuannya. Kalau laki-laki dibisikin di telinganya saudaraku sebelah kanan. Nah, kamu pintar ya anak sekolahnya ya. Dibisikin telinganya sebelah kanan. Waktu dia tidur, terlelap tidur, bisikin di telinganya sebelah kanan Al-Fatihah 3 kali. Tiupkan di telinganya, insya Allah. Kalau laki-laki, tapi kalau perempuan diberikan minum yang banyak, mandikan dengan air yang banyak kalau perempuan, supaya dia menjadi anak yang cerdas, tidak trauma dengan hal-hal yang tidak positif. Jadi supaya dia menjadi sangat-sangat cerdas saudaraku. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi manfaat Fatihah ini banyak sekali untuk menyembuhkan segala penyakit. Jadi untuk menyembuhkan segala penyakit ini Al-Fatihah banyak sekali saudaraku. Ambillah, semua penyakit bisa sembuh dengan Al-Fatihah, asalkan kita yakin dan percaya bahwa Al-Fatihah ini adalah untuk menjadi obat. Jadi ambillah seember air, lalu bacalah Al-Fatihah pada air itu sebanyak 40 kali. Kemudian basuhlah kedua tangan, kedua kaki, muka, kepala, dan seluruh anggota badan sampai rata dengan air itu. Insya Allah dengan jalan itu Allah akan memberi kesembuhan. Lakukanlah berkali-kali saudaraku. Jadi jangan menyerah. Apabila orang tua kita sudah tua, ya Allah, tapi cari obat kemana-mana, kadang-kadang katanya nggak ada penyakitnya tapi kok sakit. Coba, jadi jangan meruqyah diri sendiri. Insya Allah bisa dengan Al-Fatihah. Masih belum sembuh juga saudaraku. Jadi belum sembuh juga, tetaplah menggunakan Al-Fatihah saudaraku. Tulislah Al-Fatihah kesemuanya dengan cara seperti ini saudaraku. Jadi kita sampaikan dengan cara seperti ini. Jadi ini Al-Fatihah, ini saudaraku ya, seperti ini saudaraku, seperti ini. Jadi seperti itu saudaraku, ditulis di kertas yang warna putih, direndam di air yang kita bacakan 40 kali tadi saudaraku. Jadi setelah itu lalu airnya itu saudaraku bisa kemudian dalam arti saudaraku ya, airnya jangan terlalu banyak, 1 ember saudaraku ya. Jadi di baskom, di panci yang bersih, ditulisan itu direndam di dalam air itu, lalu diminumkan saudaraku. Jadi diminumkan, insya Allah yang sakit akan sembuh. Nah ini Al-Fatihah melalui huruf hijaiyah, tapi tidak menggunakan tajwid ataupun horokatnya. Jadi tidak menggunakan titik-titiknya saudaraku. Ada sebagian yang menggunakan titik ya saudaraku. Jadi saya ulang kembali supaya saya bisa bermanfaat ya Allah.
Seandainya bisa bermanfaat ya Allah. Seandainya bisa bermanfaat ya Allah, panjangkan umur si Kliwon ini ya Allah. Apabila sudah tidak bermanfaat ya Allah, buat apa dipanjangkan ya Allah, supaya tidak menjadi sampah-sampah yang ada di bumi ini ya Allah. Jadi kepada saudaraku, kami ada niat baik supaya kami bisa berguna. Urip harus jadi obor, jadi hidup bisa menerangi orang lain. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila saya untuk saudara saya yang di Lampung ini, karena penggemarnya Setiabudi Channel ini penontonnya ada yang dari Lampung, juga dari Pulau Jawa, saya ucapkan kula nuwun sampurasun. Jadi yang dari Lampung, tabib pun Pak Su, Biksu, Warahinku, ataupun Sekleekam, ini mohon maaf, saya tegur sapa dulu karena akan menyambut daripada tahun baru. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kirim tanggal lahirmu, insya Allah kami akan tahu apa yang cocok pekerjaanmu, apa yang cocok istrimu, suamimu, hari apa. Sampaikan ke kami Setiabudi Channel, insya Allah. Dan walaupun mohon maaf saudaraku, walaupun balasnya agak lama saudaraku, tapi tetap akan kita balas karena ada kepentingan di luar, kadang-kadang kepentingan orang yang lebih banyak. Mohon maaf, bukan berarti saudara tidak penting, tapi dalam waktu 3-4 hari, kadang-kadang dalam 1 detik 2 menit juga kita balas karena waktu kita pasti di tempat. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan, kami punya padepokan Sumur Sinobo untuk orang mencari ilmu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya doakan semoga yang nonton acara ini ataupun yang subscribe, yang like, yang komen, apapun komen, kami ikhlas dan legowo. Kami bukan yang terbaik, tapi ingin kami menjadi yang terbaik. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya doakan dengan doa selamat dan doa tolak bala ya Allah. Kabulkanlah apa yang menjadi hajatnya ya Allah. Yang nonton konten ini ya Allah, semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa jiratan bil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa adwahida isab ya Allah. Semoga yang nonton konten ini ya Allah, semoga di tahun 2023 ya Allah lebih baik daripada 2022 ya Allah. Ya Allah, semoga yang subscribe yang like ya Allah, limpahkan kesehatan rezekinya ya Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa tolak bala hamba-Mu ini ya Allah. Bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi bahasa manusia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala wal fasha wal munkaro wa syuyufal muktalibata wa sadaida wal minhana mathara minha wa mabatana min baladina hatta khassa wa min bulanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulli atin syarihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, joyo joyo wijayanti lebur dining pangastuti, joyo hadi diningrat, rahayu rahayu rahayu. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.